Temanggung adalah kota yang asri, masyarakatnya yang religius dan mempertahankan budaya santun seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Penghasilan masyarakat Temanggung mayoritas dari tembakau dan kopi. Oleh karena itu, Temanggung dijuluki sebagai kota tembakau, karena sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari tembakau. Temanggung yang asri Gemah Ripah Loh Cinawi ini memiliki sejarah yang patut kita ketahui. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada prasasti Wanua Tengah 3 tahun 908 Masehi. Sejarah Temanggung selalu dikaitkan dengan Raja Mataram kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung. Di sini terdapat peninggalan berupa reruntuhan batu-batuan kuno yang diyakini petilasan Raja Rakai Pikatan yang ditemukan penduduk dusun Dunglo, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah Kademangan yang Gemah Ripah Loh Cinawi, di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan. Di sini didirikan Bihara Agama Hindu oleh adik Raja Mataram kuno, Rahyangta Ihara. Sedangkan rajanya adalah Rahyangta Rindang, Raja Sanjaya yang naik tahta pada tahun 717 Masehi. Oleh pewaris tahta yaitu Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi, Bihara Pikatan memperoleh bengkok di Sawah Sima. Jika dikaitkan dengan prasasti Gondosuli, ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai Kecamatan Bulu dan seterusnya adalah wilayah yang subur dan tentram dengan ditandai adanya tempat Bihara Pikatan. Pengganti Raja Sanjaya adalah Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi dan bertahta selama kurang lebih 38 tahun. Dalam legenda Angling Dharma, Keratin diperkirakan berada di daerah Kedu atau Desa Bojonegoro. Di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan. Di wilayah Kedu juga ditemukan Desa Kademangan. Pengganti Rakai Panangkaran adalah Rakai Panunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 April 784 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 803. Rakai Panunggalan bertahta di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parakan. Di sini ditemukan juga Kademangan dan Abu Jenazah di Pakurejo, daerah Bulu. Selanjutnya Rakai Panunggalan digantikan oleh Rakai Warak yang diperkirakan tinggal di Tembarak. Di sini ditemukan reruntuhan di sekitar Masjid Menggoro dan reruntuhan candi dan juga terdapat Desa Kademangan. Pengganti Rakai Warak adalah Rakai Garung yang bertahta pada tanggal 24 Januari 822 sampai dengan 22 Februari 847. Raja ini ahli dalam bangunan candi dan ilmu falak. Dia membuat Ranata Mangsa yang sampai sekarang masih digunakan. Karena kepandaiannya sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat candi. Namun Rakai Garung tidak mau walaupun dia diancam. Kemudian Rakai Garung diganti Rakai Pikatan yang bermukim di Temanggung. Di sini ditemukan prasasti Telasri dan Wanua Tengah 3
Di samping itu, banyak reruntuhan benda kuno seperti lumpang joni dan arca-arca yang tersebar di daerah Temanggung. Di sini pun terdapat desa Demangan. Dari buku sejarah karangan I Wayan Badrika disebutkan bahwa Rakai Pikatan selaku Raja Mataram kuno berkeinginan menguasai wilayah Jawa Tengah. Namun untuk merebut kekuasaan dari Raja Balaputra Dewa selaku penguasa kerajaan Sailendra tidak berani. Maka untuk mencapai maksud tersebut, Rakai Pikatan membuat strategi dengan mengawini Dyah Pramuda Wardani, kakak Raja Balaputra Dewa, dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di kerajaan Sailendra. Selain itu, Rakai Pikatan juga menghimpun kekuatan yang ada di wilayahnya, baik para prajurit dan senopati, serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para Demang. Pada saat itu, yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan upeti adalah Demang Gong yang paling luas wilayahnya. Rakai Pikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke kerajaan Sailendra pada tanggal 27 Maret 855 Masehi untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan ini, Rakai Pikatan dibantu Kayuwangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaannya yang berpangkat Demang. Dari nama Demang dan wilayah Kademangan kemudian muncul nama Demanggung yang akhirnya berubah menjadi nama Temanggung. Berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 11 tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Jojonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan dengan gelar Raden Tumenggung Arya Jojonegoro. Setelah perang Diponegoro berakhir, dia kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Kebijaksanaan pemindahan ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya pandangan masyarakat Jawa kebanyakan pada saat itu bahwa ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan. Alasan kedua, distrik Menoreh sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang, sehingga nama Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi. Mengingat hal tersebut, atas dasar usulan Raden Tumenggung Arya Jojonegoro lewat Esiden kedua kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia, maka disetujui dan ditetapkan bahwa nama Kabupaten Menoreh berubah menjadi Kabupaten Temanggung. Persetujuan ini berbentuk resolusi pemerintah Hindia Belanda nomor 4 tanggal 10 November 1834.